Kisah berlatar pada tahun 1981 di Uttar Pradesh, India. Cerita pun berfokus kepada satu pria bernama Amay Patnaik, seorang petugas pajak dengan penampilan sederhana yang bahkan kemana-mana selalu menggunakan sandal. Klub ke rules, sir. I'm sorry, sir. Don't be sorry. Akibatnya dia dilarang masuk ke sebuah acara karena dianggap tidak sopan. Tapi untungnya ada seorang pria mengenalinya dan mengizinkannya untuk masuk. भाई ईमानदारी का पैसा है. पटनायक साहब, ताऊ जी. Di dalam Amay dikenalkan kepada politisi terkenal bernama Rameswar, yang ketika diberitahu siapa dia sudah lebih dulu tahu Rameswar adalah seorang pengusaha, tuan tanah, kontraktor, politisi, bahkan menjabat sebagai anggota parlemen 3 periode dengan dukungan dari berbagai pihak. Bisa dikatakan Rameswar ini adalah salah satu penguasa kota yang paling berpengaruh. Amay yang baru dipindah tugas ke tempat baru dikenalkan dengan beberapa bawahannya. Ada Lalan Sudir, asisten senior, seorang wanita bernama Mukta yang menjabat sebagai asisten pajak, dan juga seorang pria bernama Satish yang baru bergabung. Myself, Lalan Sudhir, Senior Assistant Income Tax. Yadav ji हैं, Assistant Income. ये Satish Misra हैं, ये बढ़िया. Selama 7 tahun bekerja, Amay sudah dipindah tugaskan sebanyak 49 kali dari satu kota ke kota lain karena dianggap terlalu jujur sehingga menjadi ancaman bagi sebagian orang di pemerintahan. Untuk itu dia menyuruh Lalan supaya terbiasa jika suatu hari terjadi kegaduhan dan berharap agar dirinya tidak dipindahkan lagi untuk ke-50 kalinya. तक मेरा 50वीं बार ट्रांसफर नहीं हो जाता. Amay pun pulang ke rumah disambut istrinya yang bernama Malini. Dan baru saja tiba dia dikejutkan oleh sebuah telepon misterius dari seseorang yang mengaku memiliki informasi terkait penggelapan pajak. Dan malam itu juga Amay pun diminta datang ke sebuah kuil. Sesampainya di sana, orang suruhan pria misterius itu memberikan sebuah kertas yang di dalamnya terdapat nama-nama orang yang sudah menggelapkan dana pajak. Saking jujurnya Amay dalam bekerja malah membuat istrinya khawatir dengan keselamatan suaminya. Ditambah setiap bulan mereka pun harus pindah rumah. Tetapi Amay menenangkan Malini kalau dia tidak keberatan dan meminta istrinya itu tidak perlu cemas. Tidak lama dia dikejutkan kembali oleh sebuah pesan yang menyuruhnya untuk membeli kacang di jembatan dari pria berkemeja biru. Esok harinya setelah bertemu si penjual kacang, Amay pun mendapatkan petunjuk. Dia menemukan aset-aset dan juga file yang menunjukkan memang benar ada dugaan penggelapan pajak. Amay pun langsung menemui atasan tertingginya, dan dia pun setuju untuk melakukan penggeledahan ke rumah salah satu terduga. Tetapi dia juga mengingatkan jika sampai Amay tidak menemukan bukti apapun, maka yang pertama dia harus siap dengan tuntutan hukum. Kedua, dia pun diminta untuk bertanggung jawab atas keselamatan semua anggotanya, karena kali ini Amay berhadapan bukan dengan orang sembarangan. Dan di saat diumumkan kepada anggotanya, Amay tidak memberitahu rumah siapa yang akan digeledah. Dan bersamaan Lalan terlihat gelisah karena ternyata dia adalah petugas pajak yang korup. मतलब हमारी टीम इतना उतावलापन ललन. Sehingga dia ketakutan sendiri, lalu mengabari orang-orang yang pernah menyuapnya agar waspada karena Amay akan melakukan penggerebekan besar-besaran. Esok harinya dimulailah penggerebekan itu menuju sebuah rumah besar di ujung kota. Sesampainya di tujuan, Amay tidak diizinkan masuk lalu diintimidasi penjaga supaya segera pergi. Tapi dia tidak tahu kalau pasukan Amay jauh lebih banyak. Lalu inilah orang berpengaruh yang dimaksud, tidak lain dia adalah Rameswar. Langsung saja Amay memberikan surat penggerebekan resmi, tapi Rameswar tidak mau membacanya. Katanya dia adalah seorang politikus terpandang dan sudah mengatur semua keuangan dengan baik, jadi tidak ada yang harus dicurigai. Bahkan rakyatnya pun sangat mencintai dirinya. Namun Amay bersikeras karena dia hanya menjalankan tugas. Dia pun menyuruh Gupta agar memberikan pengertian kepada seluruh wanita dan anak-anak di rumah ini. मुक्ता जी और सबको एक जगह जमा कीजिए. जी सर.
Melihat itu Ramesh membuat pernyataan, jika Amai gagal menemukan bukti di rumah ini, maka dia pun harus sujud dan minta maaf. Mendengar itu Amai tidak takut dan dia sepakat menerima tantangannya. फिर का माफी मांगोगे? किताब रख नहीं सकते हो। सर अंदर आ सकते हैं। Pertama ketika di dalam Rameswar harus memperkenalkan anggota keluarganya, dimulai dari adik laki-lakinya, adik perempuannya, anak-anaknya dan juga menantunya bernama Tara. वो हमारी बहनें हैं, ये प्रभा है, ये राकेश सिंह है, वो अनुभव सिंह, रीमा, उसकी पत्नी तारा। Aturannya sederhana, Amai akan memberikan rasa aman saat penggerebekan karena ada petugas wanita juga. Semua orang di sini tidak boleh menelpon siapapun dan dilarang keluar dari rumah ini selama proses berlangsung. Perhiasan pun akan ditahan sementara selama proses pemeriksaan, serta akan mengganti semua kerugian jika terdapat kerusakan. Mendengar itu Ramesh memperingati sekali lagi supaya Amai segera pergi daripada bikin malu diri sendiri. दरवाजा अब भी खुला है। Let's begin. Namun bukannya takut, justru Amai malah mengunci pintu rapat-rapat. Penggeledahan pun dimulai tidak hanya di dalam, namun di luar para petugas juga memeriksa semua aset milik Rameswar. Sedangkan Lalan si petugas korup tidak bisa berbuat banyak karena dia hanya menjalankan tugas dan tidak bisa menghentikan Amai atasannya. बराबर भरा है तो आप ये रख सकती है। हाँ बस दिखाइए। Namun setelah semua tempat digeledah, mereka tidak menemukan apapun di dokumen di setiap kamar bahkan dengan para petugas di luar. Di saat kebingungan Amai melihat seorang nenek yang sejak pagi baru muncul dan di kamar benar saja dia menemukan berangkas. Tetapi saat dibuka rupanya hanya terdapat uang receh dalam sebuah kaleng. ये बीमार है। लो लो। मेरे को भूख नहीं है। अरे लेके आ। Di situ Amai diminta tidak usah memaksakan diri. Malah dia menyuruh Amai bersiap karena hari ini adalah hari terakhir Amai bekerja sebagai petugas pajak. Kemudian keluarga Ramesh pun makan siang bersama. Dan setelah itu Amai tidak menyerah. Bahkan sumur sekalipun dia kuras karena tetap yakin akan ada temuan harta yang tercatat sebanyak 4,2 miliar rupiah. ठीक से पकड़ो। सर यहाँ पर कुछ नहीं। बताएगा। कीचड़। Tetapi para petugas tidak menemukan apapun. Hingga tersisa satu ruangan lagi yaitu tempat ibadah yang belum diperiksa. Dan di situ keluarga Ramesh menentang karena melanggar aturan keimanan mereka. Tetapi Ramesh percaya diri tidak akan ada apapun yang ditemukan. Lalu mengizinkan Amai untuk menuntaskan pekerjaannya. Dan Amai tetap sopan menyuruh semua anggota untuk melepas semua benda-benda seperti dompet, ikat pinggang, kacamata dan lainnya. Lalu lagi-lagi mereka tidak menemukan apapun, hanya beberapa uang dengan jumlah yang sedikit. Dan saat mengambil dompet, Amai kembali mendapat surat misterius. Secara diam-diam dia membuka surat itu. Dan itu adalah peta rumah ini. Setelah mendapat petunjuk, di tengah rumah terdapat sebuah tembok dan catnya terlihat masih baru. Amai pun memaksa Lalan untuk menghancurkannya. Dan benar saja di sana terdapat banyak sekali uang. ललन। Ramesh yang terkejut pura-pura bingung bertanya siapa yang sudah menaruh uang di situ. Karena sama sekali dia merasa tidak melakukannya. Dia pun mengajak Amai bicara secara pribadi dan mencoba menyuapnya dengan jumlah besar. Tetapi Amai menolak. Yang dia inginkan adalah semua harta senilai 4,2 miliar rupiah yang itu semua adalah milik negara. क्या हाल होने वाला है? Para petugas menemukan peti perhiasan yang dikubur di halaman. Begitu juga membuka gorong-gorong yang tembus ke ruangan rahasia dan menemukan harta dengan jumlah lebih besar. Melihat semua ini Ramesh emosi lalu berniat menghabisi petugas. Tetapi dihalangi adiknya dan dia malah tidak sengaja menembak plafon. Sehingga terjadilah hujan emas yang besar dengan nilai yang lebih gila lagi. Sudah ketahuan Ramesh masih membela diri.
dengan menelpon pimpinan pajak meminta menghentikan penggerbekan ini. Dia mengancam pimpinan akan kehilangan pekerjaan kalau pemeriksaan ini terus dilanjutkan. Akan tetapi si pimpinan tidak peduli karena dia justru sudah mau pensiun lalu menutup teleponnya. Di situ Ramesh masih angkuh karena Amai terlalu sombong dengan kejujurannya. Dengan tenang Amai menjawab ini bukan kejujuran tetapi keberanian. Alasan negara ini miskin bukan karena masyarakatnya yang miskin, tetapi justru orang kayalah yang telah mencuri uang mereka. Ramesh pun pergi ke rumah salah satu menteri untuk mencari tahu siapa yang sudah menyuruh melakukan penggerbekan di rumahnya. Tapi dia justru benar-benar tidak tahu karena Departemen Pajak bukan di bawah kendalinya, melainkan langsung dari pemerintah pusat. Sementara Amai tidak akan berhenti sebelum menemukan semua harta yang disembunyikan. Dan tidak lama dia dihubungi Menteri Keuangan supaya segera meninggalkan rumah Ramesh karena tidak baik mengganggu keluarganya malam-malam. Tetapi Amai menjawab dia akan menyelesaikan tugasnya sampai tuntas sesuai dengan informasi yang dia dapat. Mendengar itu menteri pun mengerti lalu menyuruh segera menuntaskan tugasnya. Thank you, sir. Jai. Rakesh. Sedangkan adik-adik Ramesh gelisah karena mereka menyadari ada orang yang membocorkan semua ini. Para petugas pun tidak pulang sampai tidur di halaman rumah. Tiba-tiba Amai diganggu oleh Tara. हम शोर मचा दे तू। Dia mencoba menghalangi dan jika dia berteriak, orang-orang akan mengira telah terjadi sesuatu. Tapi keburu ada si nenek yang juga datang tiba-tiba. Sedangkan suami Tara, putra bungsu Ramesh, gelisah dan entah apa yang sedang dia pikirkan. Begitu juga Malini yang semakin khawatir karena para politisi ahli dalam merencanakan balas dendam, serta menyuruh Amai segera menyelesaikan pekerjaannya. Tidak lama Amai terkejut ketika si nenek merebut peta yang dia pegang. Meskipun sudah pikun tapi dia tahu ini adalah peta rumahnya. Si nenek sudah membangun rumah ini 70 tahun yang lalu. Tapi Ramesh dan adik-adiknya malah melakukan perubahan besar. Seperti pilar dan juga tangga yang dibangun karena menurutnya itu tidak ada gunanya. Mendengar si nenek, tidak butuh waktu lama Amai menghancurkan pilar dan tangga lalu kembali menemukan emas-emas yang disembunyikan. Begitu juga dengan semua temuan lain yang hampir ada di keseluruhan rumah ini. Dan tidak hanya itu, semua perusahaan adik-adik Ramesh pun tidak luput dari penggeledahan. Sedangkan Ramesh sendiri kini menenangkan diri di sebuah hotel sambil mencoba meminta bantuan kepada para koleganya. Akan tetapi tidak ada satupun yang mau membantunya. Karena mereka juga sadar, jika membantu Ramesh, maka kasus-kasus lain yang disembunyikan akan ikut terbongkar juga. Tidak lupa Amai juga tahu Lalan telah banyak menerima suap, tetapi Amai mengampuninya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah kebingungan, satu-satunya cara mencegah ini adalah dengan mengancam keselamatan istri Amai yaitu Malini. Dan itu benar terjadi ketika Malini dihadang sekelompok orang suruhan Ramesh. Namun beruntung dia selamat karena kabur ke kantor polisi. Mengetahui hal itu, Amai minta maaf karena ini kesalahannya dan menyuruh istrinya tetap di rumah. Sedangkan Ramesh yang usahanya tidak membuahkan hasil kembali pulang lalu bertanya kembali kepada keluarga. Siapakah yang telah menyimpan semua harta ini di rumahnya? Karena memang benar-benar dia tidak tahu uang dan perhiasan ada di sini. Akan tetapi tidak ada satu orang pun dari keluarganya yang mau mengaku. अच्छा वास्तु बिगाड़ा है तुम लोगों ने। वो माल मैं अपने ही। ठीक है। Malam harinya Ramesh mengungkapkan kekecewaan karena keluarganya ada yang berkhianat. Dan Amai menjawab Ramesh juga sudah mengkhianati mereka, termasuk masyarakat bahkan negara. Itulah sebabnya dia patut mendapat perlakuan yang sama. Di situ Ramesh malah menawarkan kembali suap yang lebih besar lagi. Dia akan memberikan $500.000 dengan kekayaan yang dia simpan di bank Swiss.
tetapi kembali Amai menolaknya. Malah penggerebekan ini akan menjadi lebih panjang lagi dari yang dia kira, karena Ramesh membocorkan rahasianya sendiri. Amai telah berhasil mengumpulkan seluruh harta kekayaan, tetapi sekarang dia harus berpikir bagaimana caranya untuk keluar. Ramesh yang punya reputasi baik di kota ini malah didukung masyarakatnya sendiri, dan Amai tidak akan bisa keluar dari sini. Di situ para petugas ketakutan karena hanya menjalankan pekerjaan, tapi kenapa jadi nyawa taruhannya? Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab, Amai membawa mereka ke pintu belakang yang mengarah ke hutan supaya mereka melarikan diri. Sementara dia mengunci gerbang dan kembali sendirian, meskipun Lalan mencegahnya. Tidak lama masa berhasil menerobos, dan Ramesh yang sudah tidak punya tujuan mempersilahkan mereka untuk menghabisi Amai. Sementara Amai sendiri sudah pasrah dengan apa yang terjadi, sambil memandangi foto istrinya. Akan tetapi pasukan polisi berdatangan sehingga Amai selamat, dan rupanya Amai dibantu langsung Ibu Perdana Menteri. Menurutnya mereka butuh sosok Amai demi menjaga kestabilan ekonomi negara dan mengorbankan Rameshwar sebagai contoh untuk pejabat lainnya agar berhati-hati. Masa kejayaan Ramesh berakhir dan dia pun dimiskinkan. Semua sudah selesai, tapi Ramesh punya permintaan kecil. Setidaknya dia diberitahu siapa orang yang telah berkhianat. Amai menjawab pengkhianat itu berasal dari keluarganya sendiri, tetapi dia tidak memberitahu siapa orangnya. Sampai ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana pajak, di penjara Ramesh masih penasaran dan menulis semua anggota keluarganya. Dan di scene ini, rupanya Tara menantu Ramesh sendiri yang telah berkhianat. Dan dibantu oleh mantan kekasihnya. Rupanya Tara dan pria ini saling mencintai. Akan tetapi atas kekuasaan Ramesh, Tara dipaksa menikah dengan putranya. Untuk itu mereka merencanakan semua ini. Lalu Amai pun selesai menuntaskan tugas dan hanya dia dan istrinya lah yang tahu. Tidak banyak pesan yang saya sampaikan di film ini. Semoga teman-teman terhibur dan sehat serta bahagia selalu. Nantikan kelanjutan kisah ajaib Devgan di penggerebekan lebih besar lagi di film selanjutnya.